Bayangkan diri kita berada di sebuah kota besar, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang, dan di dalamnya terdapat para pengusaha sukses yang berhasil mengembangkan bisnis dari kecil hingga menjadi raksasa. Mereka yang berhasil menguasai pasar, menginspirasi inovasi, dan membangun kekayaan yang luar biasa. Namun, apakah semua ini terjadi begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Di balik kesuksesan mereka, ada prinsip-prinsip yang mereka jalankan, dan salah satu filsafat yang menjadi fondasi adalah kapitalisme. Di dalam kapitalisme, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah ide mereka menjadi keuntungan. Ini bukan hanya tentang modal, tetapi tentang cara berpikir, cara bekerja, dan bagaimana kita melihat peluang di tengah ketidakpastian. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu kapitalisme. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi barang atau jasa. Dalam kapitalisme, pasar menjadi pengatur utama dalam alokasi sumber daya, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Filsafat ini mendukung kebebasan individu untuk berinovasi dan mendapatkan keuntungan dari usaha mereka sendiri. Dengan kata lain, siapa saja dapat sukses asalkan mereka mampu melihat peluang dan memiliki tekad untuk mengejar keuntungan. Kapitalisme juga menekankan pentingnya kompetisi. Dalam dunia yang terus berkembang, persaingan bukan hanya dianggap sebagai hal wajar, tetapi juga sebagai katalisator inovasi. Persaingan mendorong kita untuk lebih baik, lebih efisien, dan lebih kreatif. Maka dari itu, kapitalisme sering dianggap sebagai filosofi yang selaras dengan pembangunan kekayaan. Nah, dari filsafat kapitalisme ini, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk membangun kekayaan, bukan hanya dalam konteks finansial, tetapi juga dalam kemampuan berpikir dan bertindak. Dalam kapitalisme, salah satu fondasi utama adalah kepercayaan pada nilai individu. Filsafat ini menekankan pentingnya setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Ayn Rand, salah satu tokoh terkenal dalam kapitalisme, pernah berkata, "The question isn't who is going to let me, it's who is going to stop me." Pernyataan ini menekankan pentingnya keberanian dan keyakinan dalam diri sendiri, yang juga relevan dalam investasi pribadi. Apa yang dimaksud dengan investasi dalam diri sendiri? Pada dasarnya, ini berarti kita terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Di dunia kapitalis yang kompetitif, kemampuan seseorang adalah aset paling berharga. Semakin kita mengembangkan kemampuan ini, semakin besar peluang kita untuk sukses, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi. Salah satu contoh praktis dalam investasi pada diri sendiri adalah pendidikan. Dengan melanjutkan pendidikan, mengambil kursus, atau memperoleh sertifikasi adalah bentuk investasi nyata dalam diri sendiri. Misalnya, seorang profesional yang mengikuti kursus manajemen proyek atau teknologi terbaru akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar tenaga kerja. Contoh lainnya, kesehatan dan kebugaran. Investasi dalam kesehatan fisik dan mental juga penting. Tanpa kesehatan yang baik, sulit untuk mencapai potensi penuh dalam hidup. Kapitalisme menghargai produktivitas, dan produktivitas dimulai dari kesejahteraan fisik dan mental. Ketika kita berinvestasi dalam diri sendiri, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan, tetapi juga mengembangkan potensi yang membuat kita lebih berharga di pasar dan kehidupan pribadi. Inilah pelajaran pertama dari kapitalisme yang tidak boleh diabaikan. Sukses bukan hanya tentang uang, tetapi tentang pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam kapitalisme adalah pengambilan risiko.
Kapitalisme memberi ruang bagi inovasi dan eksplorasi peluang, namun kesuksesan besar seringkali datang melalui keberanian mengambil risiko. Menurut teori kapitalisme, tanpa mengambil risiko sulit untuk mencapai keuntungan yang signifikan. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa risiko yang diambil harus dihitung dan dipertimbangkan secara matang. Filsuf dan ekonom kapitalisme seperti Adam Smith menjelaskan bahwa pasar yang bebas mendorong individu untuk mengambil risiko dalam rangka meraih keuntungan. Namun, risiko ini harus dipahami dengan baik. Mengambil risiko tanpa perhitungan sama saja dengan berjudi. Sebaliknya, risiko yang diambil dengan strategi dan perhitungan cerdas dapat menghasilkan imbal hasil yang signifikan. Warren Buffett, salah satu kapitalis terbesar di dunia, pernah berkata, "Risk comes from not knowing what you're doing." Apa itu risiko yang dihitung? Ini berarti kita melakukan analisis sebelum memutuskan untuk bertindak. Semua kemungkinan diperhitungkan, keuntungan dan kerugian dipertimbangkan, dan strategi mitigasi risiko juga dipersiapkan. Salah satu contoh praktis mengambil risiko yang dihitung adalah investasi di pasar saham. Misalnya, saat seseorang memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham, hal ini melibatkan risiko. Tetapi dengan mempelajari pasar, memahami laporan keuangan perusahaan, dan mengikuti tren ekonomi, risiko tersebut menjadi lebih terkendali. Investor yang cerdas tidak hanya menaruh uangnya di saham tanpa penelitian. Mereka mempelajari pola pasar, memeriksa rekam jejak perusahaan, dan bahkan mempersiapkan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Contoh lainnya adalah karier. Dalam karier, kadang-kadang risiko yang dihitung dapat berarti pindah pekerjaan atau memulai karier baru yang mungkin tampak berisiko. Namun, jika langkah ini didasari oleh penilaian matang akan prospek pertumbuhan, keterampilan yang sesuai, dan pengetahuan tentang industri yang dituju, risiko ini bisa menjadi lompatan besar menuju kesuksesan. Mengambil risiko yang dihitung adalah bagian integral dari mencapai kekayaan dalam kapitalisme. Hal ini bukan tentang bertindak sembarangan, melainkan tentang membuat keputusan berani dengan informasi yang cukup. Keberhasilan seringkali lahir dari momen-momen di mana kita memilih untuk keluar dari zona nyaman, namun tetap dengan strategi dan persiapan yang baik. Dalam dunia kapitalisme modern, salah satu pelajaran terpenting yang harus dipahami adalah kemampuan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan kekayaan. Di era digital ini, teknologi tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga menciptakan peluang baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kapitalisme menekankan pada kemajuan melalui inovasi. Ini terlihat dari cara perusahaan-perusahaan besar terus berinovasi, memperbarui produk, dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk memenangkan pasar. Seperti yang dikatakan Steve Jobs, innovation distinguishes between a leader and a follower. Artinya, mereka yang terus berinovasi akan menjadi pemimpin, sementara yang berhenti berinovasi akan tertinggal. Teknologi dan inovasi memungkinkan kita untuk menciptakan nilai baru, mempercepat proses, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, transformasi digital yang telah terjadi dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan teknologi baru seringkali mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Salah satu contoh praktis memanfaatkan teknologi dan inovasi adalah e-commerce dan digital marketing. Sebelumnya, bisnis retail tradisional terbatas oleh lokasi geografis. Namun, dengan hadirnya teknologi e-commerce, perusahaan bisa menjual produknya secara global tanpa batasan lokasi. Selain itu, digital marketing melalui media sosial dan platform online memungkinkan para pelaku usaha menjangkau konsumen dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada iklan tradisional.
Contoh lainnya automasi dan AI. Teknologi kecerdasan buatan, AI, dan automasi tidak hanya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan nilai yang lebih besar dengan mengurangi biaya operasional. Amazon misalnya menggunakan AI dan robotik untuk mengelola gudangnya dengan lebih efisien, yang memungkinkan mereka mengirimkan produk dalam waktu yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Mengapa teknologi penting dalam kapitalisme? Kapitalisme sejak awal selalu mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan nilai. Teknologi memainkan peran besar dalam mempercepat proses ini. Dalam era yang terus berkembang ini, berinvestasi dalam teknologi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Mereka yang tidak berinovasi akan tertinggal, sementara mereka yang memanfaatkan teknologi akan memimpin. Teknologi bukan hanya alat bantu, tapi juga peluang untuk menciptakan kekayaan yang lebih besar. Dalam kapitalisme, teknologi membuka pintu untuk inovasi yang menghasilkan efisiensi, pertumbuhan, dan keuntungan finansial. Dari e-commerce hingga AI, mereka yang mampu mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi akan memiliki keunggulan dalam membangun kekayaan mereka di era modern ini. Jadi itulah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari filsafat kapitalisme untuk membangun kekayaan. Berinvestasi dalam diri sendiri, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan memanfaatkan inovasi serta teknologi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan membuka jalan menuju kesuksesan di masa depan. Kapitalisme bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita terus berkembang, berinovasi, dan beradaptasi di dunia yang selalu berubah. Dengan mengikuti pelajaran-pelajaran ini, kita bisa lebih tangguh dan cerdas dalam membangun masa depan yang lebih baik.